Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Mudah-mudahan kalian sehat dan semangat untuk mengikuti pelajaran IPA pada pagi hari ini. Sebelumnya, Bapak akan mengecek kehadiran kalian. Siapa yang tidak masuk hari ini? Alhamdulillah, hari ini kalian masuk semua. Baik, untuk selanjutnya, sebelumnya hari ini kita akan mempelajari tentang pengukuran. Nah, kemarin kalian sudah mempelajari tentang IPA ya, metode ilmiah, yang mana di situ ada 3 metode. Kemudian juga kalian sudah mempelajari tentang objek IPA dan juga kegunaan dan manfaat IPA ya. Kemudian hari ini kita akan belajar tentang pengukuran, yang mana pengukuran ini sangat penting buat kehidupan kalian. Contoh, kalian pergi ke pasar ya. Ketika kalian disuruh oleh ibu kalian untuk membeli telur, misalkan telur ayam misalkan gitu ya. Kemudian kalian pergi ke pasar, kemudian menemui pedagang, tapi kalian nggak tahu gitu ya berapa ukuran telur ayam yang akan dibeli oleh kalian. Maka ketika kalian berhadapan dengan pedagang, kemudian ditanyakan dia berapa telurnya yang dibeli, tapi kalian bingung berapa gitu ya, karena nggak tahu ukurannya berapa. Sedangkan ukuran telur itu biasanya kilo atau seperempat atau apalah gitu ya. Nah, ketika kalian sudah tidak mengetahui ukuran telur itu berapa kilo atau berapa seperempat atau sebagainya, maka pedagang akan bingung. Nah, oleh karena itu penting untuk kita belajar tentang pengukuran. Oke anak-anak, adapun tujuan pelajaran pada hari ini adalah yang pertama, peserta didik mampu memahami tentang pengukuran. Kemudian yang kedua, peserta didik mampu membandingkan hasil pengukuran melalui kegiatan pengamatan dan diskusi untuk memecahkan suatu masalah. Itu 2 tujuan yang akan kita pelajari untuk materi pada hari ini. Baik anak-anakku, kita sekarang akan membahas tentang pengukuran. Apa sih pengukuran itu? Mungkin kalian sudah pernah mendengar kata pengukuran atau kata ukur lah, seperti itu. Pasti kalian sudah dengar. Adapun definisi dari pengukuran mungkin kalian ada yang belum tahu, atau ada yang sudah membaca di rumahnya tentang materi ini. Silakan. Oke, baik. Pengukuran adalah suatu gejala membandingkan suatu besaran dengan besaran sejenis yang dipakai untuk satuan. Itu definisi dari pengukuran. Kemudian di pengukuran itu ada yang namanya besaran dan satuan ya. Sedangkan besaran sendiri adalah segala sesuatu yang bisa diukur. Itu besaran ya. Contoh, tinggi badan kamu itu bisa diukur. Berapa tingginya ya? Berapa meter atau berapa sentimeter itu bisa diukur. Kemudian berat badan kita itu bisa diukur. Ada alatnya untuk mengukur itu ya, berapa kilogram. Kemudian juga selain itu benda-benda yang ada di sekitar kita, contoh panjang meja, kemudian tinggi sekolah, kemudian juga apa namanya itu panjang lantai atau sebagainya, atau buku gitu ya, itu bisa diukur dan menggunakan alat tertentu untuk mengukur itu ya. Tadi besaran ya, besaran. Kemudian ada yang tidak bisa diukur. Kalau tidak bisa diukur itu bukan besaran. Contohnya kasih sayang. Berapa kilo kasih sayang kita nggak bisa diukur ya. Atau warna nih, warna bisa diukur? Nggak bisa. Berarti kalau sesuatu yang tidak bisa diukur itu bukan besaran ya. Kalau sesuatu yang bisa diukur itu adalah besaran. Oke, baik, satu lagi adalah satuan ya. Satuan adalah ukuran yang digunakan dalam besaran untuk mengukur ya. Dan satuan itu ada 2 macam. Satu, satuan baku, kedua, satuan tidak baku ya. Kalau satuan baku itu siapapun yang mengukur, orangnya siapapun itu kan sama. Si A, si B melakukan pengukuran ya. Nah, kalau satuan baku antara si A dan si B hasilnya sama.
Nah, sedangkan satuan tidak baku itu adalah satuan yang apabila si A dan si B melakukan suatu pengukuran atau dilakukan oleh orang yang berbeda, maka hasilnya pun berbeda. Mana yang termasuk contoh satuan tidak baku? Ya, contoh satuan tidak baku adalah hasta, jengkal, depa. Kalau zaman dulu itu sebelum ditemukannya oleh ahli fisika, mistar, penggaris, ya, kemudian jangka soron dan sebagainya, itu mereka menggunakan pengukuran itu dengan menggunakan tadi. Ada yang menggunakan jengkal, kemudian menggunakan hasta, dan menggunakan depa. Kalau jengkal begini ya, kalau hasta berarti dari siku sampai ujung jari-jari kita itu hasta ya, segini, itu hasta namanya. Ini kalau depa itu dari ujung tangan kita yang sebelah kanan sampai ujung tangan jari-jari tangan kita sebelah kiri, itu namanya depa, segini, itu depa. Kalau hasta segini, kalau jengkal segini. Nah, orang zaman dulu itu melakukan pengukuran dengan menggunakan satuan itu ya, ada menggunakan jengkal, kemudian menggunakan hasta, kemudian menggunakan depa ya. Nah, tadi kita tahu bahwa kalau satuan baku itu satuan kalau orang mengukur walaupun itu orangnya berbeda, maka hasilnya akan sama. Contoh meter, sentimeter, kilogram ya, alatnya juga sama, maka itu akan menghasilkan hasil pengukuran yang sama. Tetapi bagaimana suatu benda atau barang jika diukur dengan menggunakan satuan yang tadi, jengkal, kemudian juga ada yang menggunakan hasta dan menggunakan depa ya. Jadi dulu, zaman yang dulu itu sebelum ahli fisika menemukan satuan-satuan baku, jadi mereka itu menggunakan satuan orang-orang zaman itu menggunakan satuan tidak baku. Padahal gitu ya, padahal kita lihat kalau kita perhatikan gitu ya, antara misalkan jengkal tangan kita dengan jengkal teman kita itu ya berbeda gitu ya, atau jengkal orang Indonesia dengan jengkal orang Amerika misalkan, itu akan berbeda gitu ya. Maka nanti bagaimana jika kita menggunakan ukuran satuan itu dengan menggunakan jengkal, depa dan hasta ya, apa yang terjadi seperti itu. Maka nanti kalian akan melakukan suatu pengamatan dan penyelidikan dengan itu. Baik anak-anakku, sekarang Bapak akan membagi beberapa kelompok ya, satu kelompok sekitar 4-5 orang. Nanti Bapak kalian bagi, kemudian kalian silahkan bergabung dengan kelompok yang sudah Bapak bagi ya. Nanti setelah kalian mendapatkan kelompok masing-masing, silahkan bergabung sesuai dengan kelompoknya. Lalu nanti Bapak akan membagikan LKPD ya, lembar kerja peserta didik. Silakan nanti dipegang oleh masing-masing kelompok dan silakan nanti dilakukan apa yang ada di LKPD tersebut. Nah, yang pertama adalah ya, instruksi dari LKPD silahkan dibuka Oke, yang pertama adalah kalian nanti mencari ya benda-benda atau barang-barang yang ada sekitar kalian atau yang kalian bawa, silahkan kalian kumpulkan. Kemudian kira-kira misalkan buku gitu ya, kira-kira apa sih yang bisa diukur dari sebuah buku ini atau sebuah pensil gitu ya, dan kira-kira apa yang tidak bisa diukur dari sebuah buku ini atau pensil ini. Itu yang pertama. Jadi yang pertama itu kalian nanti silahkan mengumpulkan ya benda-benda yang ada di sekitar kalian, lalu diukur ya, benda itu apakah bisa diukur atau tidak bisa diukur, apa yang bisa diukur dan apa yang tidak bisa diukur. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah kalian mengukur sebuah benda, misalkan meja ya, meja yang ada di depan kalian ya, di masing-masing kelompok itu silakan diukur dengan apa? Dengan menggunakan jengkal kalian, dengan dua orang yang berbeda dari masing-masing kelompok. Silakan nanti dua orang itu mengukur meja dengan menggunakan jengkalnya masing-masing ya. Setiap kelompok itu dua orang yang berbeda menggunakan jengkal. Kemudian yang kedua adalah mengukur panjang kelas dengan menggunakan apa? Dengan menggunakan depa. Tadi yang Pak Kos sebutkan ya, depa begini ya. Jadi menggunakan depa ini sama. Itu nanti dari masing-masing kelompok juga itu dua orang. Jadi dua orang ini mengukur panjang kelas ini menggunakan depa ya, depa. Jadi dua orang yang berbeda. Nah, yang ketiga adalah
mengukur dengan menggunakan dua penggaris yang berbeda ya. Mengukur suatu benda, misalkan tadi sama bendanya meja ya, biar yang mudah kalian dapatkan itu contohnya meja ya. Meja ini kalian ukur dengan dua jenis penggaris yang sudah Pak Kos sediakan di meja masing-masing kelompok. Satu penggaris plastik, satu penggaris lagi penggaris besi ya. Silakan itu kalian gunakan, ukurlah meja itu dengan dua alat tadi ya. Silakan apakah hasilnya beda atau tidak, nanti silakan masukkan ke dalam data di LKPD, ke dalam kolom gitu ya. Tadi juga sama, yang satu dimasukkan ke dalam kolom ya. Jadi benda-benda yang ada di sekitar kalian ya, setelah dapat di situ ditulis ya hasilnya. Kemudian yang kedua juga sama tadi, pengukuran dengan menggunakan jengkal dan depak ya, dimasukkan ke dalam kolom tabel gitu ya datanya. Dan juga kemudian yang tadi ya, yang ketiga yaitu mengukur suatu benda. Tadi Pak Kos sebutkan contoh adalah meja gitu ya, sudah meja aja, nanti kalian ukur dengan dua penggaris yang berbeda, penggaris besi dan penggaris plastik, lalu nanti hasilnya dimasukkan ke dalam tabel ya. Oke, silakan kalian kerjakan, waktunya sekitar 20 menit. Nanti kalau sudah 20 menit berarti waktunya sudah habis, dan nanti kita akan bahas selanjutnya. Oke anak-anak, waktunya sudah habis kalian untuk berdiskusi dengan kelompoknya masing-masing untuk memecahkan masalah yang tadi ya. Alhamdulillah tadi Pak Kos sudah keliling ke tiap kelompok dan Pak Kos lihat semuanya aktif dan antusias ya dalam melakukan pengamatan dan diskusinya ya, dan Pak Kos lihat semuanya bagus-bagus ya, bagus antara kelompok 1 sampai dengan kelompok 5 ya, bagus semua, dan itu sudah hasilnya sudah tertuang di dalam LKPD tadi ya. Ya, kita beri tepuk tangan buat semuanya. Nah, selanjutnya adalah Bapak persilahkan perwakilan kelompok, yaitu kelompok 2, untuk mempresentasikan hasilnya di depan kelas ya. Silakan kelompok 2 maju ke depan, LKPD-nya bawa, hasilnya bawa ke depan, dan silakan presentasikan hasil diskusi kalian ya. Sementara kelompok lain 1, 3, 4, 5 silakan untuk menyimak ya hasil diskusi dari kelompok 2 tadi ya. Bandingkan hasilnya bagaimana, apakah sama atau berbeda. Kalau sama ya kenapa, kalau beda kenapa gitu ya. Nanti bisa dipertanyakan dan bisa kita analisis setelah presentasi. Baik, silahkan kelompok 2 untuk maju ke depan mempresentasikan hasil dari diskusi kalian. Terima kasih pada kelompok 2 yang sudah mempresentasikan hasil diskusinya. Luar biasa ya teman-teman semua, anak-anak semua. Jadi tadi sudah dipresentasikan hasilnya dan cukup bagus ya. Jadi mereka itu mempresentasikan sesuai dengan hasil diskusinya, dan tadi sudah jelas ya. Tadi kalian juga sudah menyimak bagaimana presentasi dari kelompok 2 tadi ya. Nah, setelah kita perhatikan ya, ternyata di situ hasilnya antara kelompok 2 dengan kelompok lain tidak jauh berbeda. Yang pengukuran dengan menggunakan satuan baku ya, dengan penggaris atau misar misalkan, itu rata-rata semuanya sama gitu ya, tidak ada perbedaan ya. Nah, kenapa sama? Karena itu sudah baku, satuan baku, jadi sama. Contoh tadi meja diukur dengan penggaris, walaupun penggarisnya berbeda ya, antara plastik dan besi, tapi hasilnya sama. Tadi meja diukur itu besarnya 120 cm, sama semuanya, tidak ada yang beda ya. Nah, sementara tadi ya mengukur meja dengan menggunakan jengkal, itu setiap kelompok dan bahkan satu kelompok ya, dan tadi Pak Kos kan nyuruh satu kelompok diukur meja itu dengan 2 orang berbeda. Ternyata di satu kelompok pun setelah menggunakan pengukuran dengan menggunakan jengkal, meja diukur dengan jengkal, itu berbeda gitu ya. Lalu kita bandingkan dengan teman-teman kalian di kelompok kalian ya.
dan menggunakan jengkal juga dengan orang yang berbeda, ternyata hasilnya berbeda ya. Kelompok 1 berbeda dengan kelompok 2. Terus kemudian kelompok 3, 4 dan 5 juga sama ya. Rata-rata setelah kita simpulkan gitu ya, mengukur meja dengan menggunakan jengkal, ada yang hasil pengukurannya itu sebesar atau sebanyak 6 jengkal. Ada juga 7 jengkal. Ada juga 8 jengkal. Bahkan mungkin 10 jengkal ada, ya. Nah, itu beda. Nah, kenapa berbeda? Karena tadi ya kita bahas bahwa antara ukuran jengkal ya orang satu dengan yang lainnya berbeda. Antara di si Ahmad di kelompok 2 dengan yang satunya lagi di kelompok 3 Zainal, itu berbeda ukuran jengkalnya, sehingga hasil pengukuran yang dihasilkan itu adalah berbeda. Itulah yang membedakan kenapa ya hasil pengukuran yang kalian lakukan itu berbeda, karena ukuran tangan, misalkan ukuran jengkal itu berbeda. Tadi juga sama. Satu lagi tadi Pak Kos menyuruh untuk mengukur panjang kelas dengan menggunakan hasta. Ternyata itu pun berbeda ya, variatif ya, tidak sama. Karena tadi ya, jadi depa ya, depa antara si A, si B, antara kelompok 1, 2, 3, 4, 5 itu juga berbeda-beda. Bahkan di satu kelompok itu pun tidak sama. Itulah menyebabkan hasil pengukuran yang dilakukan oleh kelompok kalian itu berbeda-beda. Di antara satu kelompok sampai dengan kelompok 5 berbeda. Kalau dengan menggunakan satuan yang tadi, jengkal, depa, atau hasta ya. Tetapi dengan menggunakan mister atau penggaris tadi, hasilnya sama. Maka satuan yang kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari ini adalah satuan baku dengan satu alat yang sama, penggaris atau mister. Nah, adapun yang tadi yang satuan dengan menggunakan jengkal, kemudian juga depa atau hasta, itu kita tidak digunakan ya. Jadi yang kita gunakan adalah satuan baku. Itulah kenapa maka dalam kehidupan sehari-hari ini penting kita mempelajari tentang pengukuran, dan satuan yang kita gunakan adalah satuan baku supaya sama hasilnya ya. Bahkan nanti ada dalam satuan SI gitu ya, sistem internasional gitu kan, internasional. Jadi semuanya sama ya, meter, kilometer ya, itu ada satuannya. Kemudian kilogram, gram dan lain sebagainya. Nah, itu hasil dari analisis kita dan evaluasi kita tentang pembelajaran pengukuran hari ini. Oke anak-anak, setelah kalian belajar tentang pengukuran dan tadi kalian sudah melakukan pengamatan dan diskusi ya tentang benda-benda yang di sekitar kalian dengan menggunakan satuan baku dan tidak baku ya, dan menggunakan alat tertentu ya. Nah, tiba saatnya sekarang Pak Kos akan memberikan kuis ya, 5 soal. Nanti akan Pak Kos berikan 5 soal. Silahkan kalian kerjakan masing-masing ya, per orang. Waktunya 10 menit. Silahkan dikerjakan. Oke, sudah habis waktunya. Nah, setelah Pak Kos melihat dari hasil pengerjaan kuis, ternyata alhamdulillah ya, semuanya hampir mendekati 100% ya, sekitar mungkin 90% ya. Kalian sudah semuanya menguasai materi yang sudah kita sampaikan, yang sudah kita bahas pada hari ini. Selamat ya buat kalian. Baik anak-anakku, alhamdulillah pada hari ini kita sudah belajar tentang materi pengukuran ya. Alhamdulillah kita sudah membahas itu, dan mudah-mudahan materi ini bermanfaat buat kalian, jadi dan bisa digunakan dalam kehidupan sehari-hari kalian. Tadi ada pengukuran, kemudian besaran dan satuan ya, dan kalian sudah paham semua. Dan insya Allah minggu depan kita akan lanjutkan kembali materi IPA, masih pengukuran tapi lebih ke konversi satuan ya. Silakan kalian dibaca bukunya di rumah untuk mempersiapkan diri pada pertemuan berikutnya ya.
Baik, terima kasih semuanya. Kita beri aplaus buat semuanya. Pak Kos mohon maaf. Pak Kos tutup dengan membaca Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.